Halo sahabat-sahabat semua, kembali lagi bersama kita Cak Gondrong Mengemudi. Hari ini kita akan membahas bersama dengan peserta mengemudi kita, Pak Fahrul. Bagaimana hari ini Pak? Semangat? Semangat. Semangat, masih tetap semangat. Nah jadi bapaknya hari ini kita turun ke kota, turun ke jalan. Bapaknya bertanya tadi tentang perkara bagaimana sih ngepaskan posisi kiri atau mengetahui untuk posisi kirinya, dan bagaimana pula untuk mengetahui posisi kanannya. Nah jadi akan kita bahas bersama-sama pada hari ini, bagaimana kita bisa mengetahui posisi kiri dan posisi kanan. Oke, ikutin terus Cak Gondrong Mengemudi. Kita akan bahas bersama-sama. Salam sehat-sehat dan semangat. Oke, kita maju dulu Pak, kita tambah dulu gasnya. Sedikit ya, nanti baru di depan sana baru kita berhentinya ya. Maju lagi, kita cari posisi yang enak nanti supaya bisa paham kita gimana sih ngepaskan kiri, bagaimana ngepaskan kanan gitu ya. Jadi buat teman-teman yang lain, jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar ya, nanti kita akan sama-sama jawab di dalam sharing session kita. Sen kiri itu Pak, kiri ke kanan Pak, kiri, iya, sen kiri. Oke, kita mulai masuk ke kiri. Oke ya, mulai balas. Oke ya, maju lagi, maju lagi, maju lagi ya. Kita berhenti sini Pak ya, kita berhenti. Nah jadi gini, coba kita netralkan dulu giginya, netralkan giginya ya, kita tarik lagi rem parkirnya. Oke ya. Nah jadi gini Pak, pertama-tama ya kan, kalau kita ingin mengetahui, yang pertama-tama kita ubah adalah sudut pandang kita. Nah kalau kita kan kebiasaan di sepeda motor kan sudut pandang kita kan pendek begini Pak ya. Iya. Ya kan, palingnya pandangan kita itu sampai di mobil putih depan gitu ya kan. Nah paling pandangan kita itu sejauh 10, 15 sampai 20 meter paling jauh ya kan. Nah sedangkan kalau kita pakai mobil ya kan, kalau kita pakai mobil, kita di sini ya kan, pandangan kita sampai ujung jalan sana gitu. Jadi sampai beratus-ratus meter ke depan pandangan kita yang pertama gitu. Jadi harus jauh. Harus jauh gitu. Jadi harus tegak lurus begitu pandangan kita. Nah jangan turun ke bawah. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua ya kan, caranya adalah setelah kita pandangan kita jauh ke depan, kita bikin satu garis tegak lurus secara hayal sejajar dengan badan kita gitu. Nah jadi sejajar kita duduk normal ya kan, di tengah-tengah badan kita bikin satu garis tegak lurus secara hayal gitu. Itu yang keduanya ya kan. Nah setelah kita tahu kita bikin garis tegak lurus secara hayal, baru kita jalan perlahan ya kan, kita lihat arah mobil kita ini makin kemana gitu. Nah dia makin ke kiri atau makin ke kanan, misalkan oh dia makin lama makin ke kiri gitu kan, berarti harus ke kiri, ke kanan kan gitu. Misalkan dia makin lama makin ke kanan, berarti harus ke kiri kan gitu dia. Nah itu tekniknya, teknik simpelnya. Setelah oh kita ini sudah lurus mengikuti jalan gitu misalkan ya kan, nah, sudah kita lurus mengikuti jalan. Nah setelah itu kita lihat dari posisi spion. Nah misalkan begini Pak ya kan, nah, kita lihat posisi spionnya. Nah ini ya kan, ini kan kalau kita lihat dari posisi ujungnya ini Pak ya. Kalau kita lihat kan perasaan kita ini mau nabrak nih ya kan. Nah ini kelihatan ya kan. Nah kelihatan perasaan kita kan mau nabrak dia ya kan. Nah sudah mepet betul perasaan gitu kan. Nah tapi kok coba kita lihat dari posisi spion. Nah masih ada jarak dari posisi spionnya ya kan, masih ada jarak. Nah itu posisinya gitu. Nah jaraknya begitu jadinya. Kalau kita lihat dari sudutnya ini, memang perasaan kita mau nabrak dia
Tapi kalau kita lihat dari posisi spion masih Masih lebar. ada jarak. Iya. Nah, gitu patokan kita. Nah, kita nggak merekomendasikan seperti teman-teman yang lain, ya kan, harus kita lihat yang di sini, Iya, gitu kan, ada. terus tandain sebelah sini, tandain sebelah sini. Nah, kalau menurut kami, ya kan, menurut kami pribadi itu perkara itu nggak bisa kita gunakan di kota, gitu. Untuk di jalan raya nggak bisa. Kenapa? Karena kalau kita pakai teknik itu, ya kan, otomatis pandangan kita jadi dekat. Nah, sehingga kita nggak bisa lihat keadaan di depan terlalu jauh gitu. Jadi kita nggak bisa prediksi dulu. Oh, di depan itu ada apa gitu ya kan. Nah, akhirnya kita tindakan kita itu sudah dekat baru kita menghindarin gitu. Sudah dekat baru menghindarin. Nah, itu yang sering terjadi gitu. Sehingga kita akhirnya nanti kita panik ya kan. Nah, tetapi itu bisa kita gunakan kalau kita bermain itu di zona-zona yang kosong. Ya kan, mungkin kalau kita di sini kayak di jalur tambang ya kan, di zona-zona yang kosong kita bisa gunakan itu. Tapi kalau kita turun ke kota begini, kita nggak bisa gunakan. Kenapa? Karena motor kadang-kadang motor mendadak ya kan, nah begitu. Nah, kalau kita gunakan teknik itu otomatis pandang kita jadi dekat gitu. Nah, misalkan keadaan yang depan sana tuh ya kan, nah kayak bule sayur depan itu ya kan, kita nggak bisa terpandang nantinya gitu. Karena kita pandangan kita terlalu rendah begini gitu. Nah, ya kan. Kalau untuk jarak antara mobil, Mobil. apa atau Nah, di depan, kalau kita pandangannya kemana tuh? jadi gini, Aturnya? pandangan kita kan jauh ke depan nih. Ah, Nah, misalkan tuh kan di depan ada mobil tuh. iya. Nah, mobil yang hitam, ya kan. Nah, itu kan sekitaran kita dengan dia ini sekitar 20-an meter, Pak ya. Nah, dari sini kita mulai hindarin gitu. Nah, kita lihat bodi belakang kita dengan bodi belakang dia lebih lebar siapa gitu. Oh, lebih lebar kita, ya kan. Berarti kita nggak perlu menghindarin. Tapi kalau lebih lebar dia, berarti kita harus menghindarin. Nah, dari sini jarak 20 meter ini mulai menghindarin gitu. Mulai menghindarin, cek kanannya gitu. Aman nggak? Oh, aman, berarti boleh saya kita hindarin gitu. Jadi kita minta sen kanan, mulai menghindari ke kanan. Kalau untuk yang paling dekatnya, kalau Paling untuk dekatnya yang begini. macet gitu. Kalau bener, itu yang sering kita ini kan. Jadi kapan kita mulai menginjak kopling, ya kan? Tatkala jarak kita itu sudah 15 meter, udah mulai injak koplingnya gitu. Injak kopling, begitu jarak kita sudah 10 meter, mulai kita mainkan remnya perlahan-lahan. Nah, pandangan akhir kita, ya kan, pandangan akhir kita itu pas di bawah bannya dia, ya kan? Jawabannya, Iya, pas di bawah ban itu sudah mulai kita memberhentikan. Jarak terdekat kita masih bisa melihat plat nomornya dia. plat nomornya. Iya, plat nomor kendaraannya. Itu pandangan terakhir kita. Jadi kalau kita misalkan stop di lampu merah gitu kan, semana sih jarak idealnya kita masih bisa melihat plat nomor. Kalau untuk bumper gitu masih Bisa, nampak nggak? bisa. Bisa dekat. Iya, jadi kalau bumper kan masih agak terjauh tuh kita tuh dengan dia. Itu lebih aman lagi gitu. Kenapa saya bilang kita harus jaga jarak aman, kita harus jaga jarak jangan terlalu dekat. Yang pertama, kalau dia mogok. Nah, gitu. Iya. Kalau dia mogok supaya setir kita full, kita bisa menghindar. Nah, gitu, tanpa harus mundur dulu gitu. Nah, lalu yang kedua, seandainya kita terlalu rapat, lalu di belakang kita ada yang salah injak gitu, pengen menginjak rem malah terinjak ke gas, otomatis dia akan dorong kita. Kita masih safety dengan depan, kita nggak mungkin nabrak depan gitu. Nah, itu kenapa kita harus jaga jarak aman. Jadi idealnya itu kita masih bisa melihat plat nomor bumper, boleh gitu. Nah, berarti kita makin agak jauh ke belakang gitu. Nah, itu yang bahasanya jarak amal atau jarak ideal kita dengan kendaraan lain di depan. Lebih safety ya, Bang? Iya, lebih safety-nya gitu. Kalau bumper ya. Bener, lebih safety-nya. Nah, kalau bumper itu bener-bener udah kita putar full setir pasti lolos dia gitu. Kalau KT lebih dekat ya. berarti? KT lebih dekat lagi. Karena kan plat nomor itu kan di atasnya Di bumper atas dia. ya. Di atasnya bumper rata-rata gitu. Nah, tapi misalkan kita mau di plat nggak masalah gitu. Itu sudah bisa juga gitu. Nah, tapi kalau nanti kita berhenti itu pun lihat misalkan gang itu kan jangan kita tutup gitu kan. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, intinya kalau kita mau melihat kiri ya kan atau kanan, sama posisinya ban belakang yang kita lihat, spion. Sekaligus kita bisa lihat bagaimana keadaannya gitu. Nah, dan untuk yang paling penting adalah zona bahu kita. Zona bahu itu zona blind spot, ya kan? Karena terkadang gini, Pak. Misalkan kita contohkan begini. Nah, posisi tangan saya ini nggak telapak tangan terpantau nggak dari spion? Posisi telapak tangan nggak terpantau. Nah, ini kan dekat betul nih, ya kan? Nah, bagaimana kita mengeceknya, ya kan? Bagaimana cara kita mengecek? Dengan cara kita menolehkan ke bahu
Nah, terpantau enggak kalau kita noleh ke bahu? Iya. Terpantau? Iya. Nah, begitu. Nah, itu tekniknya. Jadi kalau kita selain kita mengawasi spion, awasin juga blind spot zona bahu kita. Gitu. Nah, itu untuk teknik-teknik dasarnya. Oke?